Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di uh, video pembelajaran praktikum dasar pemrograman. Yang sekarang adalah video pertemuan minggu ketiga ya. Sudah di minggu ketiga. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai pembelajaran operator bitwise, operator perbandingan, dan juga konversi tipe data. Oke. Nah, kita langsung saja ya, mengingat yang materi sebelumnya dari minggu kedua itu tentang operator aritmatika ya, operator penugasan, dan juga logika. Oke, ya ini sekiranya ada hubungan dengan operator logika yang sebelumnya, operator logika materi minggu kedua. Nah, kita masuk ke operator bitwise. Operator bitwise adalah operator khusus untuk menangani operasi logika bilangan biner dalam bentuk bit. Bilangan biner sendiri merupakan jenis bilangan yang hanya terdiri dari dua jenis angka, yakni 1 dan 0. Operator bitwise hanya bisa digunakan pada nilai bertipe data dasar, integer, atau char. Nah, ini perlu diingat ya. Tipe data dasar seperti float atau double tidak dapat digunakan pada operator bitwise. Ini perlu diingat ya. Hanya bisa digunakan tipe data dasar, integer, atau char. Gitu. Nah, terdapat 6 jenis operasi untuk operator bitwise dalam bahasa pemrograman C, yaitu berikut. Nah, ini ada 6, sama ya seperti operasi logika yang ada AND, OR, NOT, gitu kan. Ya, sebelumnya itu saya berharap teman-teman semua yang menonton video ini, pembelajaran ini, sudah paham mengenai operasi logika, sama penting ya. Kedua, sudah paham mengenai AND, OR gitu, gerbang logika, AND, OR, SOR, NOT, itu maksudnya materi gerbang logika. Saya sudah mengerti dan juga mengerti masing-masing tabel kebenaran gerbang logika tersebut gitu. Oke. Di sini ada 6 jenis operasi ya. Ada AND, OR, SOR, NOT, left shift, right shift. Nah, left shift, right shift ini baru ya. Hanya di operator bitwise. Nah, AND seperti yang kita tahu juga, AND ya, AND itu misalnya 1 N1 nilainya, maka akan menghasilkan 1. Selain itu adalah 0. 00 nilainya 0, 01 nilainya 0, 10 nilainya 0 gitu. Yang membedakan pada bitwise adalah dia akan mengoperasikan atau melakukan sebuah pengoperasian gitu, perbandingannya adalah tiap bit, tiap bit gitu, bit per bit. Nah, misalnya nih OSR juga teman-teman sudah paham ya, tabel ASCII dan angka biner gitu. Itu lupa saya bilang, lupa saya sampaikan tadi. Nah, misalnya nih 10 N12. Nah, ini kan desimalnya, bentuk desimal. Dalam bentuk binernya, angka binernya 10 itu 1010, 12 adalah 1100. Nah, kalau 10 N12 dalam bitwise, dia akan mengoperasikan tiap-tiap bit 1 N1 0 1 1 N0 0 N0, maka akan dihasilkan 1000, karena yang hanya menghasilkan 1 hanyalah 1 N1 ini, yang angka depannya, sisanya adalah 0. Dan 1000 ini dalam desimal adalah 8. Hasilnya adalah 8. Itu juga OR, SOR ini ya. Ini dia akan mengoperasikan dalam tiap bit per bit gitu.
tiap-tiap bitnya nih, tiap binernya, angka biner 1 dengan 1 0 1 or 1 0 or 1 dan seterusnya. SOR tahu juga ya, not itu komplemennya kebalikannya gitu. Nah, perbedaannya di bitwise, dia ini dinamakan two complement. Nah, pada two complement itu ada rumusnya sendiri, nanti saya tunjukkan ya. Left shift itu melakukan pergeseran ke kiri. Misalnya nih angka 10, saya akan melakukan pergeseran dengan satu angka. Satu angka berarti dalam binernya 10 10 10 pergeseran satu angka, maka saya akan menggeser ke kiri sebanyak satu angka dan menambahkan 0. Satu berarti dari yang ada berapa angka nih? Ada berapa bit? 1 2 3 4, ada 4 angka biner. Saya geser menjadi dia ada angka 5 angka biner. Dan hasilnya 20. Right shift sebaliknya. Di right shift dia akan menggeser ke sebelah kanan sehingga menghilangkan angka 0. Kalau yang left shift kan menambah angka 0 nih. Kalau right shift dia akan menghilangkan angka 0. Gitu. Jadi 1010 kita geser satu angka. Ini menandakan geser satu angka. Satu ini menandakan kita akan menggeser satu angka ya. Kita bisa menggeser 1 2 3 angka. Itu tergantung program yang kita buat, bebas ya. Itu. Jadinya 101 dengan angka desimalnya 5. Nah, not ini kan 1010 not itu 1, not 1 adalah 0, not 0 adalah 1, artinya seperti itu kan. Tapi beda, ini ada rumusnya, itu komplement, dan juga left shift right shift juga ada rumusnya. Kalau kalian mau, rumusnya ini seperti berikut. Ini untuk memudahkan kita mengingat gitu. Untuk komplement, rumusnya min n tambah 1. Semisal ini kan nilainya kan 10 nih desimalnya, kita tambahkan 1, 10 tambah 1 11, kita kalikan min jadi min 11. Untuk komplemennya min 11 hasilnya. Ingat rumus ini aja jika memang kalian memprogram menggunakan operator bitwise dan menggunakan not. Nah, left shift juga ada rumusnya. Misalnya ke sini 10 kita geser 1, berarti kita kali 2, berarti 10 kita kali 2 nilainya 20. Sementara right shift sebalikannya, dibagi 2 kan, kita geser ke kanan 1, berarti 10 dibagi 2 hasilnya 5. Ini enggak tentu 2 ya. Misalnya nih kalian menggeserkan ini 2 angka, geser kiri atau geser kanan, berarti ini kita pangkatkan gitu. Ini kan 2 pangkat 1 nih maksudnya. Misalnya kalian ingin 2, angka 2 di sini, berarti 2 pangkat 2. Misalnya angka 3 di sini, kita menggeser 3 angka, berarti 2 pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Nah, ini contohnya operator operasi N. Nah, operasi N 21 N22 20 ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia bit per bit, berarti 1N1 0N0 1N1 0N1 1N0 gitu. Maka akan didapatkan nilainya 20. Coba ke binernya, ke desimalnya. Nah, ini nggak perlu saya jelaskan, bisa kalian baca sendiri ya penjelasannya yang saya jelaskan tadi dari suara. Nah, ini yang OR sekarang. OR sama outputnya seperti ini ya, 21
22, R-nya 23. Intinya sama semua gitu. Mau AND, OR, SOR sama. Yaitu bit per bit. Perbandingannya bit per bit, operasi per bit per bit. Nah, yang perlu kalian ingat ini aja sih cara penulisannya. OR itu seperti ini, N itu satu aja. Beda dengan operasi logika pada materi minggu kedua sebelumnya itu. Kalau N dia kan NN, kalau OR garis-garis. Sementara ini hanya satu. Itu yang membedakan bitwise dengan operator logika yang di minggu sebelumnya. Nah, ini penjelasannya tidak perlu saya jelaskan, bisa kalian baca ya. Lalu ini SOR bentuknya seperti ini ya, printf nya perlu diingat. Nah, SOR akan menghasilkan angka 3 gitu. Oke, sama intinya bit per bit. Saya jelaskan lagi ya. Lalu ini operasi not, cara gampangnya sudah dijelaskan tadi menggunakan to complement ya. To complement min n tambah 1. Jadi kalau misalnya 21 min 21 tambah 1, 21 tambah 1 22 dikalikan minnya, jadi min 22, 22 22 tambah 1 23 dikali minnya, jadi min 23 gitu. Nah, ini udah jelaskan, bisa dibaca. Reversive pakai rumus juga bisa ya, kita kalikan 2, 21 dikali 2 22 dikali 2 4. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan, beda ya dengan bitwise dengan operasi operator logika biasa, dia bit per bit. Dan operator bitwise ini sebenarnya juga jarang gitu digunakan pada pemrograman karena dia lebih mendalami dengan angka-angka komputer. Kan komputer itu dibangun dengan biner, angka biner. Jadi misalnya kalian memprogram sesuatu yang lebih dalam gitu, menggunakan algoritma komputer di dalam, kalian bisa menggunakan biasanya bitwise ini perlu dipakai. Nah, jadi ini tambahan untuk pembelajaran kalian sih, meskipun jarang dipakai tapi kan harus tahu ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Ini reaksi ya, dibagi 2, 21 dibagi 2 10, 22 dibagi 2 11. Nah, ini sedikit juga tambahan, misalkan 21 dibagi 2 kan harusnya itu nilainya adalah 10,5. Nah, seperti yang di penjelasan awal tadi, itu nilainya adalah integer atau char yang bisa digunakan pada bitwise. Nah, integer itu kan bukanlah nilai berkoma, nilai desimal biasa. Jadi, misalnya 21 dibagi 2 adalah 10,5. Karena dia integer, dia akan melakukan pembulatan ke depannya, ke angka 10. Misalkan dia 23 gitu. 23 kita bagi 2, berarti kan nilainya adalah 11,5. Nah, jika dalam integer pembulatannya kan ke atas, ke depan gitu. Jadi 11, saya 11,5 jadi 11, 10,5 jadi 10 gitu. Nah, gitu aja sih untuk masalah pembulatan ya. Dalam pemrograman emang gitu dia, pembulatannya akan ke depan gitu, dalam integer ya. Oke, sekarang kita masuk ke operator perbandingan. Operator perbandingan atau relasi dipakai untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil dari operator perbandingan nilai adalah boolean true atau false. Namun, karena bahasa C tidak memiliki tipe data boolean bawaan, maka hasilnya adalah angka 1 true atau 0 false. Nah, ini sedikit fun fact ya. Dalam bahasa C ini nggak ada tipe data boolean bawaan. Dia hanya mengenal 1 dan 0. Nah, beda dengan bahasa pemrograman yang lain yang sudah berkembang jauh.
boolean ini sudah termasuk dalam tipe data dengan nilai yang dihasilkan adalah true atau false. Sebenarnya sama sih, nilainya true false itu 1 dan 0, tapi lebih spesifik gitu. Tipe data boolean itu true false context, karena memang kan bahasa sini bahasa induk pemrograman, bahasa awal, jadi nggak ada boolean. Nah, bisa kita pakai boolean. Menggunakan boolean itu kita harus include library-nya dengan nama header filenya itulah bool titik h ya, itu sedikit umum lah, pengetahuan umum ya. Oke, kita lanjut. Nah, nih menghasilkan true atau false ya, 1 atau 0. Nah, perlu diingat itu nilai 1 atau 0. Nah, terdapat 6 jenis operasi untuk operator perbandingan atau relasi dalam bahasa pemrograman C, yaitu sebagai berikut. Ada 6 ya, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini berbeda dengan bitwise sebelumnya. Bitwise sebelumnya itu agak pusing ya, soalnya dia bit per bit gitu. Karena harus paham bilangan angka biner, terus gerbang logika gitu, gerbang logika, and, not, or gitu. Sementara ini ya kayak matematika biasa lah gitu. Misalnya perbandingan 5 sama dengan 5 gitu. 5 dengan 5 kayak sama kan, berarti nilainya true, menghasilkan nilai angka 1, keluarannya akan 1. Tidak sama dengan 5 tidak sama dengan 5. Sementara ya, pastinya salah dong kan, soalnya sama-sama dengan angka 5. 5 dengan 5 kan sama kan, maka jika 5 tidak sama dengan 5, nilainya kan keluar false, 0. 5 besar, lebih besar 5 lebih besar dari 6, apakah 5 lebih besar dari 6? Salah dong, pasti, berarti nilainya 0 atau false. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Ya, tentu saja, berarti akan mengeluarkan hasil 1, true. Besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, sama ya. Nah, ini sedikit pembahasannya. Misalnya di sini nih, 5 lebih kecil sama dengan 5. Nah, ini loh kok bisa true kan? Karena kan lebih kecil atau sama dengan 5 sama dengan 5, pastinya true dong. Nah, misalnya kita pakai yang lebih kecil yang ini nih, lebih kecil aja gitu. Misalnya 5 lebih kecil daripada 6. Oh, misalnya kita misalkan 5 lebih kecil daripada 5, nilainya akan tetap false. Nilainya akan false. Kenapa? Karena dia menginginkan lebih kecil, tidak ada sama dengannya gitu. Jadi 5 lebih kecil 5 akan false. Berbeda dengan ini ya. Dia gampang sih ini perbandingan, kan udah biasa juga ya, perbandingan besar kecil, matematika biasa. Nah, ini saya masukkan satu program aja untuk contohnya. Operasi sama dengan, yang perlu kalian ingat penulisannya aja ya, operator-operatornya ini sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar, sama dengan, lebih sama dengan gitu. Ini udah paham lah pasti. Saya memasukkan nilai 21 dan nilai 22. 21 sama dengan 22, nggak sama kan, berarti nilainya 0. 21 tidak sama dengan 22, ya benar, nilainya 1, true. Begitu sepertinya gitu ya, paham lah ini, paham. Saya dipaham ya. Oke, sip. Lanjut ke konversi tipe data. Nah, konversi tipe data adalah cara programmer mengubah nilai atau variabel yang diinisialisasikan suatu nilai ke dalam variabel bertipe data yang berbeda. Terdapat dua jenis konversi tipe data dalam bahasa pemrograman C, yaitu konversi tipe data secara implisit dan konversi tipe data secara eksplisit. Jadi ada dua ya konversi tipe data ini. Jadi konversi tipe data ini kan bisa gunakan misal nilai yang kalian dapatkan, kalian membuat variabel integer.
lalu kalian mau output kalian itu berupa float, bisa kalian ubah menggunakan konversi tipe data. Caranya ada dua cara ya, dua jenis, implicit dan explicit. Untuk implicit sendiri adalah salah satu cara untuk konversi tipe data satu ke yang lain, di mana compiler melakukan konversi secara otomatis. Nah, jadi kan seperti yang kalian pakai gitu compilernya, kalian kan ada yang menggunakan kode blok, ada yang menggunakan dev C++. Nah, itu kan IDE ya, IDE itu mempunyai compiler untuk bahasa C. Nah, jadi compiler pada tipe data ini konversi secara otomatis gitu, dengan mengingat ukuran tipe datanya. Nah, jadi kalian bisa mengubah tipe data atau mengkonversi tipe data dari tipe data yang memiliki ukuran lebih kecil ke ukuran lebih besar. Itu akan otomatis. Nah, gimana tuh ya contohnya ini? Saya akan berikan contohnya ya. Semisal integer A 10, char B A ya. Nah, kalian memasukkan A tambah B. Dan F A kira nilainya berapa, lalu juga plot C sama dengan A ditambah 10 gitu. Nilainya berapa, printkan persen titik 1 F C gitu. Oke, seperti saya bilang tadi, dia bisa masuk dari tipe data ukuran lebih kecil ukuran lebih besar. Nah, ukurannya dari mana? Ukuran itu dari ukuran byte-byte-nya pada materi minggu 1 kemarin, minggu 1 kan ada tentang alokasi memori dan macam-macam tipe data. Nah, itu kan dijelaskan ukuran-ukuran tipe data tersebut. Nah, misalnya ini nih, char itu kan ukurannya 1 byte dan integer ukurannya itu 4 byte. Nah, maka kalian bisa memasukkan nilai char ini ke dalam integer. Itu bisa. Nah, dia akan konversikan nilai A ini kan kalau di dalam ASCII, tabel ASCII, nilai itu 97 kan. Nah, kalian konversikan di sini nih. Ini kan nilainya char nih, kalian masukkan ke dalam nilai integer A. Dia akan langsung otomatis terkonversi dari compilernya. Karena integer nih ukurannya lebih besar size-nya gitu, bukan tipe datanya pada char, maka dia bisa terotomasi masuk ke integer, nilai integer. Kalau dalam ASCII kan ada 97, berarti 97 ditambah 10 nilainya kan 107. Nilainya akan otomatis jadi integer ini kan sebenarnya char jadi integer gitu. Nah, cara pada float ini kan A, misalnya A ini kan integer. Oke, float itu lebih besar ukurannya daripada integer, mengingat dari ini ya, ini saya ambil dari geek4geeks.com. Kalian bisa cek di Google geek4geeks.com, itu lebih lengkap juga. Nah, jadi integer yang A saya tambahkan 10 akan terotomatis masuk ke nilai float dalam C. Nah, jadi nilainya akan jadi float berkoma. Itu kan dia melakukan konversi secara otomatis, implisit ya. Lalu juga tipe data secara eksplisit, di mana compiler tidak melakukan konversi secara otomatis atau konversinya kita lakukan secara manual. Nah, eksplisit itu apa ya bedanya? Misalnya kita mengkonversi nilai dari ukuran tipe data lebih besar menuju ke tipe data lebih kecil gitu. Jadi misalnya gini nih, kita berikan contoh. Misalnya pada float menuju integer, kan float lebih besar integer melihat dari
yang ini tadi ini float. Ini kan float kan di sini lebih panjang, lebih lebih besar tipe datanya ukurannya dibanding integer gitu. Nah, kita lihat ke sini program langsung tinggal outputnya, harusnya seperti itu kan. Nah, eh, membedakannya apa? Inilah kenapa dibilang konversi secara manual. Kita konversinya itu memasukkan angka di sini, angka di sini float kan. Kita menuliskan float di hasil printf-nya gitu. Karena kita melakukan secara manual, berarti kita mengkalikan gitu, bisa dibilangnya. Mengubah misalnya A dibagi B ini ke dalam float. Nah, ini sedikit sedikit pembahasan aja ya. Ini kan sebenarnya kan kayak integer gitu kan. Integer kan ini kan lebih kecil pada float kan. Harusnya ini bisa uh, harusnya ini kan implisit gitu kan. Bisa implisit. Nah, ini membuktikan kalau kita konversi secara manual juga itu bisa kita gunakan selain implisit otomatis. Misalnya kalian nggak yakin nih, loh ini tipe datanya lebih besar deh kayaknya daripada ini. Kalian khawatir gitu, kalian tinggal masukkan aja gitu, float gitu, cara manual, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bahkan saya juga jujur lebih senang menggunakan eksplisit, jadi apa-apa untuk mengubah konversi. Nah, dan outputnya adalah 7,33. Oke, ya itu ya, perlu diingat konversi berdata implisit dari data type ukuran lebih kecil ke yang lebih besar gitu, otomatis, secara otomatis. Sementara eksplisit dari ukuran tipe data besar menuju lebih kecil, kita tulis secara manual atau konversi secara manual dengan menuliskannya seperti ini. Gitu ya. Oke. Oke. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi pertemuan minggu ketiga ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu selanjutnya ya. Terima kasih.